Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Play-N. Jadi, Play-N ini merupakan aplikasi untuk membantu para pengusaha rental PlayStation dalam mengorganisir usaha rentalnya, termasuk dari sistem perentalan, inventaris, dan juga perhitungan laba ataupun hasil dari usahanya mereka. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Fahmi Muhammad dengan NIM 22014842 dan juga ada Syukrilah Naufal Faras dengan NIM 22014836 dan juga ada Damas Tirta dengan NIM 22014805 dan saya sendiri Zildan Hanan dengan NIM 22014839. Oke, di sini pertama-tama ada fitur login yang dimana di sini user atau OP sendiri, OP PlayStation atau penjaga ya, penjaga rental itu melakukan login di sini dan langsung menuju di dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa menu yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada menu rentalnya tersendiri. Yang pertama adalah menu untuk rental yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Di Nah, sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang pertama yaitu fitur rental. Di sini ketika seorang pelanggan datang memasuki rentalan PS tersebut, kita asumsikan di sini rentalan tersebut mempunyai 6 bilik yang kita sediakan di rentalan tersebut. Yang pertama, jika seorang customer masuk dan ingin merental sebuah PS, yang pertama kita mengecek ketersediaan bilik dulu. Yang pertama, jika sudah ada yang mengisi, maka nama pelanggan akan dituliskan oleh rentalan ke dalam data dan kemudian kontaknya juga akan dimasukkan. Jika ada bilik kosong yang sedang tersedia, maka kita bisa langsung mengeklik edit untuk mengakses detail data bilik tersebut. Nah, di sini nama masih kosong karena bilik tersebut masih tidak ada yang mengisi, masih kosong, masih dapat dipakai oleh seseorang yang baru datang tadi. Jadi kita contohkan namanya Farhan Batagor dengan kontak 551 990. Mas Farhan ini harus di bilik 2 ini hanya bisa memakai PS2, PS5 yang kedua di nama inventarisnya yang sudah didefinisikan awal. Karena kalau sebagai OP rental PS mendata inventaris kita pasti sudah dinamai terlebih dahulu sebelum rentalan itu dibuka. Nah, kemudian Mas Farhan ingin bermain PS5 ini selama 10 jam misalkan. Jadi kita pilihkan paket panas 1 senilai 10 jam yang sudah didefinisikan di awalnya senilai 100.000. Kemudian kita klik update dan data untuk B2 yang sekarang sudah terisi Mas Farhan Batagor akan ditampilkan di situ. Kemudian untuk seterusnya juga sama, jika ada pelanggan lain yang datang misalnya harus dicilok atau Hanan ketoprak, nanti akan bisa dimasukkan ke bilik 4 atau 3 atau misal kalau ya mau request tempat gitu bisa dipilihkan ke bilik 6. Dan jika besok ketika ada inventaris baru atau mungkin perluasan lahan, kita bisa nambah bilik itu dengan tambah bilik itu harusnya tombolnya belum diganti tadi ya. Di fitur tambah bilik ini nanti tampilannya seperti saat diedit tadi, tetapi di sini kita bisa mengosongkan nama pelanggan dan nomor kontak dahulu karena sudah pasti kalau kita nambah inventaris belum pasti orangnya langsung datang juga kan. Sehingga nanti kita pilih PlayStation kita yang baru, tapi nanti itu fiturnya akan dijelaskan setelah saya. Untuk sementara kita pakai PS51 dulu. Kemudian bisa disubmit. Untuk durasi jamnya nanti bisa menyesuaikan pemilihan paket yang kita sediakan nanti juga. Kita klik submit, nah nanti biliknya akan bertambah sehingga jumlah PS yang bisa dipakai sekarang bisa bertambah satu.
Seperti itu untuk fitur rental, kemudian akan dilanjutkan ke fitur inventaris. Dan untuk fitur inventaris akan dijelaskan oleh Mas Hanan. Oke, jadi untuk fitur rental seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi, dan sekarang masuk ke fitur inventaris. Nah, dalam fitur inventaris ini, penjaga rental PlayStation atau OP-nya itu bisa menambahkan data-data device yang ada atau yang dipunyai di rental itu. Jadi seperti yang ada di tampilan ini sudah ada beberapa data ya, untuk PS-nya ada data dari device type-nya itu ada PS5, PS4 atau PS3, terus ada device name-nya atau nama device-nya dan juga model device-nya. Dan dalam inventaris ini juga ada menu untuk menambah itemnya atau pirantinya ya. Yang seperti kita tahu dalam bermain PS itu ada misalkan TV atau sticknya seperti itu bisa ditambahkan dalam grid yang di bawah itu untuk item. Oke. Nah, dalam fitur inventaris ini penjaga rental atau OP-nya itu bisa menambahkan device yang mungkin ada penambahan device itu bisa ditambahkan di sini ataupun juga ada penambahan item yang bisa ditambahkan melewati button yang di atas itu. Nah, dalam penambahan ini akan ada inputan device nama, nama device dan juga device type-nya dan juga ada device model seperti yang ada di tampilan sebelumnya. Misalkan dalam ini kita akan menambahkan nama seperti itu dan juga device type-nya misalkan apa ya? Apa tuh? Nah, seperti itu misalkan device type-nya PS White dan device modelnya misalkan seperti itu. Dan akan ditambahkan untuk device-nya dan langsung bisa ada dalam list tersebut. Nah, di list ini itu akan terhubung juga di menu rental tadi ya, fitur rental tadi. Device-nya akan terhubung langsung di untuk penambahan bilik ataupun pengalokasian bilik untuk para customer seperti itu. Dalam fitur inventaris ini juga bisa mengedit jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun penginputan data untuk device-nya yang akan bisa diakses melalui tombol action yang ada di kanan. Dalam menu inventaris ini, OP juga bisa melakukan menu edit, yaitu untuk mengganti ya jika ada kesalahan penulisan atau penginputan dalam data yang ada pada device-nya, ataupun juga bisa mendelete device, misalkan jika device-nya rusak atau bagaimana dan sudah tidak digunakan kembali. Seperti itu. Dan mungkin untuk fitur inventaris seperti itu. Dan selanjutnya ada fitur paket yang akan dijelaskan oleh Mas Tirta. Silakan Mas Tir. Oke, cek cek tes. Selanjutnya dari website kami terdapat fitur paket, yaitu untuk menambahkan paket klien dapat merental PlayStation dengan lebih mudah karena pada website kami juga terdapat fitur paket yang dimana OP admin dapat membuat paket baru dengan menekan tambah paket yang ada di sini dengan menginputkan nama paket. Misalkan paketnya adalah paket diskon Ramadan dengan waktu 5 jam dengan harga hanya 10.000 saja. Hmm. OP admin juga dapat melakukan perubahan terhadap paket yang sudah dibuat dengan menekan tombol edit maupun dapat menghapus paket yang sudah ada dengan tombol delete. Seperti itu saja fitur dari paket pada website kami. Selanjutnya adalah fitur transaksi atau log yang akan dijelaskan oleh teman saya. Laras, dipersilahkan. Oke, selanjutnya menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Fitur selanjutnya pada aplikasi Payen ini adalah fitur log.
Fitur log ini berisi tentang daftar transaksi yang sudah berhasil. Dan itu apa ya? Misal ada nama pelanggan Rusdi Ngawi. Rusdi Ngawi ini sudah bermain di PS ini dengan paket hitam dan dengan harga sekian itu. Jika sudah bermain tuh langsung otomatis tercatat pada log. Jadi itu di halaman yang rental tadi tuh udah langsung kosong otomatis biliknya. Langsung masuk ke halaman log. Ini tuh masuk juga kayak halaman untuk merekap aktivitas apa saja, transaksi apa saja dalam jangka waktu tertentu. Misalkan ada beberapa transaksi yang sudah masuk pada hari sekian, tanggal sekian seperti itu. Dan untuk fitur CRUD-nya itu pada halaman log ini memuat fitur read ya. Jadi itu bisa membaca data yang sudah di entry oleh sebelumnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada halaman log ini, dan untuk rekapannya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi untuk pembahasan fitur-fitur pada aplikasi ini sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Intinya adalah aplikasi ini dibuat untuk membantu para pengusaha rental PlayStation untuk mengatur ataupun mengorganisir eh, berjalannya usahanya ya. Dari tadi ada untuk mengatur sistem rentalnya ataupun inventaris barangnya, device-nya, dan juga ada paket yang digunakan untuk customer, dan juga yang terakhir ada transaksi berhasil atau log untuk melihat transaksi apa saja yang sudah terjadi ataupun yang sudah berhasil seperti itu. Jadi mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Mengingat aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi fiturnya terbatas pada fitur-fitur yang tadi saja dan semoga kedepannya aplikasi ini menjadi lebih baik dan dapat dikomersilkan. Dan mungkin segitu saja dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.